Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Ayu Septianti. Saya dari PLS 2015 kelas A Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya eh, pengen sharing-sharing aja gitu sama kalian. Saya akan membawakan materi tentang pilihan langkah setelah wisuda. Kira-kira kalian udah ada rencana belum? Abis wisuda tuh kalian tuh mau ngapain gitu? Ayo, apa pilihan kalian setelah wisuda kira-kira? Dita mau kerja, mau sukses. Muhammad Tursandi ikut CPNS. Kuliah lagi, alhamdulillah. Mau kerja dan menikah. Wah, banyak sekali ya. Yang lainnya? Oke, nggak ada lagi ya. Setelah kita 15 tahun menuntut ilmu, itu kan kita proses belajar nggak berhenti-berhenti tuh ya. Dari kita SD, SMP, SMA, terus kita kuliah. Nah, setelah kuliah, kita kita tuh wisuda kan. Wisuda adalah hasil yang patut dirayakan. Tapi wisuda bukanlah bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah akhir dari perjuangan kita. Wisuda itu tuh bukan ujung perjalanan. Karena yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah wisuda. Oh iya, kalian perlu tahu wisuda itu tuh bukan cita-cita loh. Kalian pasti punya cita-cita kan? Kira-kira cita-cita kalian tuh apa? Sarah Afra jadi psikolog hebat. Amin. Yang lainnya? Jadi guru teladan, jadi pengusaha, jadi PNS. Oke. Di sini ada 3 pilihan setelah wisuda. Yang pertama ada wirausaha mandiri, yang kedua ada profesional karir, dan yang ketiga ada cendekia akademis. Kalian tahu nggak maksud dari 3 pilihan ini apa? Kayak wirausaha mandiri itu apa, profesional karir itu apa, cendekia akademis itu apa? Oke. Wirausaha mandiri. Wirausaha mandiri itu kayak kita membangun usaha sendiri gitu. Kita membuka usaha sendiri. Nah, di sini tuh ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Di sini tuh ada yang harus kita lakukan sebelum kita berwirausaha mandiri. Yang pertama itu tuh kita tentukan tujuan. Tujuan kita tuh mau kemana?
kita mau buka usaha apa, kita mau usaha apa. Terus yang kedua itu luaskan jaringan. Kayak misalnya eh, kalian bergabung gitu sama orang-orang yang mau wirausaha mandiri juga, biar wawasan kalian tuh luas tentang wirausaha. Terus yang ketiga itu ada cari mentor atau coach. Buat kalian yang belum paham banget tentang wirausaha mandiri, kalian bisa cari mentor atau coach untuk membimbing kalian selama kalian me- selama kalian menjalankan wirausaha mandiri itu. Yang keempat itu gali ide. Gali ide kalian. Kalian tuh mau mau berwirausaha apa? Yang keempat, pelajari pola. Kalau yang kelima itu sharing ide. Kalian harus sering-sering sharing sama kerabat kalian atau sama keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian. Terus yang terakhir itu berpikir proaktif. Yang ke pilihan langkah setelah wisuda yang kedua adalah profesional karir. Ini tuh cocok banget buat kalian yang pengen ngelanjutin ke jenjang karir. Abis wisuda kalian tuh pengen kerja gitu. Ini cocok banget. Tahapannya ada, pertama, fokus pada kelebihan yang dimiliki. Kalian tuh harus fokus pada keterampilan kalian, misalnya soft skill dan hard skill kalian. Yang kedua, kalian harus fokus pada kemampuan kalian. Kemampuan kalian tuh apa? Kalian harus tahu. Yang ketiga itu pengalaman. Itu penting banget sih sebenarnya pengalaman. Kayak misalnya kalian tuh pengalaman berorganisasi, pengalaman magang. Kalau misal kalian waktu pas sekolah SMK atau kuliah kalian pernah magang tuh, PKL juga, atau kalian pernah jadi sukarelawan. Nah, itu tuh penting. Terus ada kualifikasi. Kualifikasi itu termasuk ijazah dan sertifikat kalian. Yang terakhir ada kelebihan lain. Yang kedua, tahap bidik bidang kerja yang sesuai minat. Bidik bidang itu tuh maksudnya kalian tuh kayak fokus mengarahkan gitu. Kalian tuh mau di bidang apa, tapi sesuai minat kalian, sesuai kebutuhan perusahaan juga, dan sesuai budaya perusahaan. Misalnya perusahaan tuh butuhnya apa, kalau misalnya itu sesuai sama minat kalian ya boleh lah. Terus yang ketiga ada buat surat lamaran yang menarik. Membuat surat lamaran menarik tuh pertama spesifikasi. Yang kedua, suratnya tuh harus ringkas. Jangan yang berlibat-libat gitu deh pokoknya. Yang ketiga itu fokus pada kelebihan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Misalnya eh, kebutuhan perusahaan itu apa, misalnya kebutuhan perusahaan itu sesuai nih sama kelebihan kalian, boleh itu. Terus yang keempat ada high impact. Itu tuh kayak kesan, antusias, kebanggaan, keyakinan. Jadi kalau kalian diwawancara, kalian membuat surat lamaran, kalian tuh luapin aja kayak kesan kalian, antusias kalian, kalian bisa melam, kalian mau banget kerja di perusahaan itu. Terus kalian tulis keyakinan kalian, kebanggaan kalian, antusias kalian, kesan kalian. Nah, terakhir profesional. Surat itu harus sempurna dan berkelas. Yang terakhir ada siap wawancara kerja. Siap wawancara kerja itu kita harus siap mental. Mental kalian tuh harus kuat, kalian tuh juga harus fresh,
harus rileks juga, jangan sampai ya nanti pertanyaannya ya sampai ini selesai. Ya, kita ulang yang siap wawancara kerja. Itu tuh kita harus siap mental. Mental kita harus kuat. Kita juga harus fresh. Kita juga harus relax. Jangan sampai kita pas wawancara tuh eh, gimana sih? Apa? Nggak relax gitu. Ya, terus yang kedua, siap fisik. Fisik kita tuh harus sehat, harus kuat, harus bersih, harus wangi. Jangan sampai kita wawancara itu dalam keadaan lesu, sakit, terus kita kotor, bau gitu. Kalau bisa kita sebelum wawancara itu pergi ke toilet atau apa untuk membersihkan diri gitu, harus mempersiapkan diri biar lebih matang. Terus menguasai informasi. Pas wawancara itu kalian sebisa mungkin menguasai informasi tentang perusahaan tersebut. Kalau bisa sih kalian sebelum wawancara searching dulu tentang itu perusahaannya, perusahaan itu kayak gimana. Jadi pas kalian wawancara tuh jadi tuh kalian tahu apa namanya, informasi tentang perusahaan itu tersebut itu kayak gimana. Terus pakaian sesuai dengan budaya perusahaan atau sederhana, tidak mencolok, bersih dan rapi. Kalau wawancara itu kita harus mengikuti budaya perusahaannya itu kayak gimana. Kalau misalnya di situ emang budayanya nggak pakai yang pendek-pendek, kita tuh jangan melamar pakai yang pendek-pendek banget. Kita juga harus sederhana, nggak usah yang hebring gitu pakaiannya, terus kayak warnanya mencolok, itu jangan. Biasa aja, sesederhana mungkin, bersih dan rapi. Sebelum wawancara juga kalau bisa kalian tuh bawa baju ganti gitu. Kalau misalnya kalian naik umum atau naik motor, kan pasti kena debu-debu tuh, takutnya kotor, jadi kalian bawa baju ganti aja buat cadangan. Yang terakhir, melatih kemampuan komunikasi. Pada saat wawancara tuh komunikasi emang penting banget. Kalau misalnya kemampuan komunikasi kalian di bawah rata-rata, ya mungkin pas wawancara kalian bakal gugup, bakal nggak tahu mau jawab apa gitu, pasti bakal diem aja kan. Jadi tuh penting banget komunikasi. Oke, di slide ini ada yang mau bertanya? Tips tips wawancara kerja. Tadi udah tips wawancara kerja. Mental kalian harus kuat, harus fresh, harus relax, jangan tegang. Fisik juga harus sehat, harus kuat. Kalian tuh harus bersih, harus wangi. Kalian harus menguasai informasi tentang perusahaan tersebut. Terus pakaian saat wawancara harus sopan, tidak mencolok, dan sesederhana mungkin. Terus kemampuan komunikasi kalian harus bagus, kalau bisa di atas rata-rata gitu. Contoh lamaran yang menarik. Ya tadi lamaran itu harus spesifik, ringkas, fokus pada kelebihan Anda gitu, high impact, dan harus profesional. Untuk mengetahui kelebihan yang dimiliki bagaimana, Bu? Gimana ya? Hmm,
Untuk mengetahui kelebihan sih menurut saya itu bisa dilihat dari ini sih, minat atau hobi gitu menurut saya. Tapi mengapa harus fokus pada kelebihan, bagaimana bila tidak? Kan kalau kita mau kerja di perusahaan kan yang dibutuhin kan kelebihan kita. Kalau kita tidak fokus terhadap kelebihan yang kita miliki, gimana? Kalau kita tidak fokus terhadap kelebihan yang kita miliki, kalau kita tidak fokus terhadap kelebihan yang dimiliki, ya kalau kita nggak fokus, tidak fokus terhadap kelebihan yang kita miliki, bagaimana? Kalau kita nggak fokus kelebihan kita itu, kita nggak bakal tahu tentang kelebihan kita. Apa hubungannya profesional karir dengan siap wawancara kerja, sedangkan karir itu non profesional? Apa hubungannya profesional karir dengan siap wawancara kerja, sedangkan profesional itu sendiri saja profesional? Jadi maksudnya itu, di dalam profesional karir itu kan ada tahap-tahap itu yang tadi. Nah, salah satunya itu kita harus siap wawancara kerja gitu. Ada dibesarkan volume suaranya. Iya, iya, maaf, maaf. Wawancara kalau tidak tegas, apa yang terjadi? Ya, kalau tidak tegas ya jadi kayak meragukan pihak perusahaan gitu. Nanti jadi sangkanya tuh kita kayak nggak serius gitu, kita mau ngelamar di situ. Mungkin ini yang dimaksud prosesnya yang menjadi, iya, jadi yang tadi saya sebutin itu kayak tahap-tahap gitu. Tips persiapan wawancara kerja. Tips persiapan wawancara kerja, ya itu tadi yang tadi saya bilang, mental harus kuat. Persiapan itu mental, fisik, komunikasi, itu yang harus kita persiapkan gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Air putih supaya fokus kan? Iya, bisa, bisa, bisa. Aqua ya, aqua. Ada lagi? Hehehehehe. Next. Next, cendekia akademis. Ini tuh cocok banget buat kamu yang abis wisuda pengen lanjut lagi ke jenjang akademis, kayak misalnya ngelanjutin S2, S3, dan seterusnya. Jadi bagi kalian yang abis wisuda pengen belajar lagi gitu, pengen berpendidikan lagi. Nah, cendekia akademis itu bisa kita melanjutkan studi, kayak misalnya abis S1 kita ke S2, abis S2 kita ke S3, dan selanjutnya. Terus eh, berburu beasiswa. Jadi kan biasanya kalau abis wisuda kalian mau lanjutin ke jenjang selanjutnya itu butuh biaya ya. Ya, kalian tuh bisa berburu beasiswa untuk jenjang yang selanjutnya biar meringankan juga, apalagi kalau kalian berprestasi. Pasti banyak banget deh beasiswa yang mau menerima kalian. Terus tingkatkan keterampilan pendukung. Kayak misalnya
keterampilan kalian, misal kalian punya keterampilan itu kalau bisa ditingkatkan gitu buat pendukung, untuk pendukung. Terus aktif di forum komunitas akademis yang cendekia akademis ini juga bisa aktif di forum komunitas akademis gitu. Ada yang mau bertanya di slide ini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Tips mendapatkan beasiswa. Menurut saya tipsnya itu kita harus berprestasi. Nilai kita juga harus di atas rata-rata lah. Terus juga pokoknya perbanyak inilah apa, prestasi gitu. Tips meningkatkan keterampilan. Tips meningkatkan keterampilan. Kalian kalau menurut saya tipsnya itu kalian asah terus keterampilan kalian. Misalnya kalian keterampilannya nyanyi gitu, ya kalian asah terus, udah gitu kalian harus fokus sama keterampilan kalian. Ada lagi? Ada lagi tidak? Ada dong. Oh iya, yang slide ini ada yang mau bertanya enggak? Kalau enggak ada saya lanjut ya. Sarah Afra, bagaimana kalau kita tidak aktif dalam forum, Bu? Hmm, bagaimana kalau ya nggak apa-apa itu. Sebenarnya nggak harus aktif, di forum juga sih kalau menurut saya. Jadi itu nggak apa-apa. Ada lagi siapa? Bu, menurut Ibu seberapa pentingnya kita melanjutkan pendidikan lagi setelah wisuda? Kalau menurut saya sih melanjutkan pendidikan setelah wisuda itu penting. Penting banget. Kalau ya tergantung sih, kalau kalian emang pengen berpendidikan tinggi, ya itu penting banget karena setahu saya kalau kita makin tinggi pendidikannya, derajat kita makin naik gitu. Gimana kalau kita sering gagal? Kalau tidak melanjutkan, apa akan sukses? Gimana kalau kita sering gagal? Ya nggak apa-apa, gagal itu tuh kesuksesan yang tertunda. Jadi nggak apa-apa gagal terus, terus juga sukses ujung-ujungnya. Yang penting usaha aja, usaha, berdoa. Bagaimana menurut Ibu orang yang sukses tapi kalau tidak melanjutkan apa akan sukses? Tergantung sih. Kita sih nggak harus melanjutkan pendidikan juga sih. Itu tergantung diri kita sendiri aja. Sukses itu kan di tangan kalian. Jadi ya tergantung kalian. Bagaimana menurut Ibu orang yang sukses tapi hanya lulusan SMA?
Bagaimana menurut ibu orang? Justru itu bagus. Walaupun dia cuma lulusan SMA, tapi dia bisa sukses. Itu bagus. Bagus banget. Berarti dia kemampuannya tinggi. Keterampilan pendukung maksudnya apa, Bu? Beasiswa apa aja, Bu? Keterampilan pendukung maksudnya apa, Bu? Keterampilan pendukung itu apa ya? Keterampilan pendukung itu tuh keterampilan eh, pendukung itu kayak sampingan gitu. Kayak kalian bisa masak, kalian bisa nyanyi. Itu keterampilan pendukung kalian. Beasiswa apa aja, Bu? Banyak beasiswa. Maksudnya beasiswa apa aja gimana ya? Muhammad Nur Sandi. Maksudnya apa ya? Beasiswa apa aja, Bu? Beasiswa kalau pertanyaannya maksudnya beasiswa itu apa aja? Apa aja gitu beasiswa? Ya, itu banyak. Apa yang terjadi kalau kita nggak punya keterampilan pendukung? Apa yang terjadi ya? Itu sih sebenarnya nggak apa-apa, kan itu kan keterampilan pendukung. Pendukung itu kan kayak sampingan, tambahan. Kalau kita punya keterampilan pendukung, ya bagus. Itu lebih bagus. Kalau misalnya enggak, ya menurut saya sih nggak apa-apa juga. Karena itu kan pendukung. Jadi nggak ada yang dukung. Bukan maksudnya nggak ada yang dukung, Wahyu. Keterampilan pendukung tuh sampingan gitu. Peri. Ayo ada yang mau ini lagi nanya atau menambahkan atau gimana gitu. Next aja. Nanya aja. Kita sharing aja. Ayo. Oke, kalau nggak ada eh oh, masih ada. Sarah Afra Ina Devi. Kalau keterampilan pendukung kita nggak sejalur dengan kesuksesan yang kita raih gimana? Gimana ya? Kalau keterampilan pendukung kita nggak sejalur dengan kesuksesan yang kita raih. Kalau keterampilan pendukung kita nggak sejalur. Hmm, ya nggak apa-apa kan itu keterampilan pendukung. Cuman sampingan gitu. Cuman pendukung istilahnya. Ya nggak apa-apa. Jadi kan itu bisa bisa buat mengisi kekosongan waktu. Nggak apa-apa kalau nggak sesuai juga. Forum kayak BEM harus aktif. Ya kalau bisa sih harus aktif. Ya kalau bisa sih iya. Karena kan emang syarat beasiswa kadang suka gitu ya. Menurut saya, menurut saja banyak kejadian seperti itu. Menurut saya banyak kejadian seperti itu. Misal ada kasus ya dia seorang polisi tapi dia pintar bernyanyi lalu ikut dan menang. Itu salah satu contohnya pekerjaan gak menyatukan kesehatan banyak. Setuju banget sama Anissa Ilesari. Itu bener banget. Itu kan dia jadi kayak punya dua keuntungan gitu. Misalnya dia kerja polisi nih, dia bisa nyanyi. Ya kan punya dua keuntungan kan berarti. Oh iya Bu, nilai. Jadi buat nilai plus kita ya. Heeh, bener. Ayo ada lagi.
Lagi nggak? Tahu yang ini ada yang mau nanya. Nih, tahu yang ini. Yang namanya Wahyu nggak ada mukanya, saya penasaran. Tolong Wahyu Adiwardana. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelum kalian memilih pilihan langkah setelah wisuda yang tadi, kalian tuh harus kenali diri kalian sendiri sebelum memilih. Pertama, kenali minat kalian. Minat kalian tuh apa? Jadi, kalau kalian tahu minat kalian, kalian insya Allah bisa deh nentuin pilihan kalian setelah wisuda itu kalian tuh mau ngapain. So kalian tuh minatnya belajar lagi. Ya kalian bisa pilih langkah yang cendekia akademis. Kalau kalian minatnya saya pengen kerja, kalian bisa pilih yang profesional karir. Kalau saya pengen buka usaha aja, online shop gitu, atau buka apaan, kalian bisa pilih wirausaha mandiri. Tuh, terus pahami bakat. Kalian tuh harus pahami bakat kalian tuh apa sih. Itu hanya kalian yang tahu. Gali potensi kalian tuh harus digali terus menerus gitu. Dan tajamkan visi kalian tuh apa, kalian harus tajamkan gitu. Tadi loh, ada yang mau bertanya nggak di slide ini? Sambil nunggu slide selanjutnya ya, agak error nih. Bu, kalau minat kita banyak tapi kita hanya ingin fokus pada satu minat, bagaimana caranya? Kalau minat kita banyak tapi kita hanya ingin fokus pada, ya kalian harus milih. Ya kalian tuh harus milih minat kalian yang paling paling kalian kuasai itu apa. Bu, kalau kita nggak memiliki visi tapi ingin sukses bagaimana? Kalau kita nggak punya visi tapi kita ingin sukses bagaimana? Ya nggak apa-apa. Bu, kalau kita nggak memiliki visi tapi kita ingin sukses, ya kalau bisa sih bikin aja dulu visinya. Tuh, Sarah Afra bener banget. Jadi buat dulu aja visi hidup Anda, Mbak Dita, agar mencapai tujuan yang diinginkan. Bener banget tuh. Hehe, oke oke. Terima kasih Sarah udah membantu jawab. Maaf ya saya bingung. Visi hidup perlu banget tuh. Bener banget. Biar kita tuh tahu arah tujuan hidup tuh kemana. Tapi saya mau lanjut tapi slide-nya nggak bisa dihituin. Terkadang banyak orang tidak sadar akan bakat mereka. Terkadang banyak orang, iya emang, terkadang juga banyak orang tuh yang nggak sadar bakat mereka tuh apa. Iya, Bos. Oh, Anissa nggak sadar bakatnya apa. Misalnya, Anissa bisa masak, itu kan bakat. Bisa nyanyi, itu kan bakat. Sama saya juga, Bu. Oh, Sarah Alfred juga nggak tahu bakatnya apa.
Bagaimana menyadarinya? Ya kalian lihat aja gitu. Misalnya kalian bisa nih masak, itu kan bakat. Kalian bisa nyanyi, itu bakat. Kalau nangis bakat bukan, Bu? Oh, kalau itu bawaan dari kecil, dari orok. Jadi bukan bakat, itu bawaan. Saya tidak sadar, Bu. Masa nggak sadar sih? Kan sehari-hari pasti, apa nggak coba dulu ya, coba misalnya coba masak. Kalau emang nggak bisa ya berarti nggak bakat. Nyanyi nggak bisa juga, Bu, jelek suaranya. Kan kalau dilatih, makanya bakat itu kan kalau bisa tuh ditingkatkan juga, dilatih, digali. Bakat yang saya tahu cuman bisa bahagiain dia, Bu. Wah, so sweet. Itu bukan bakat, Anissa. Bakat kan kemampuan. Iya sih, bahagian dia juga kemampuan. Ibu Anissa ngaco, iya nih, melenceng dari materi ya. Aduh, nggak apa-apa nih, sekalian kita relax, kan kita sharing. Curhat juga nggak apa-apa. Bu, tentang gali potensi. Bu, tentang gali potensi. Ya potensinya digali. Bakat saya merayu, itu bukan bakat, Wahyu. Ini pada bercanda ya? Wah, Mbak Anissa, itu saya juga bisa bahagiain dia. Saya mau tahu bakat saya nih, Bu. Saya mau tahu bakat saya nih, Bu. Ya udah, kamu lakukan apa yang kamu bisa dan yang kamu minati. Bakat saya ditinggalin sama doi. Aduh, sudah melenceng ya sepertinya ini ya. Aduh, 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 saya nggak bisa ngelanjutin ini kayaknya nih. Wah, pokoknya apapun pilihan Anda, pastikan sesuai cita-cita yang membuat Anda bahagia. Apapun pilihan Anda harus meningkatkan komunikasi sebagai modal awal karena emang tuh komunikasi tuh penting banget gitu dalam tahap ini. Kayak wirausaha mandiri itu kan juga harus pakai komunikasi ya, kayak kita mempromosikan usaha kita, kayak kita uh, sharing, terus kayak profesional karir itu kan wawancara itu kan juga butuh banget kan komunikasi. Terus juga cendekia akademis itu juga perlu kan komunikasi, kayak buat ngedapetin beasiswa kan biasanya suka ada wawancara juga tuh. Makanya komunikasi itu modal awal dari tahapan ini. Bu, saya ada kendala dalam komunikasi bukan karena saya gagu, tapi saya pemalu, Bu. Malu untuk memulai komunikasi. Sebenarnya saya juga kayak gitu. Saya juga pemalu. Gimana ya? Saya kan juga pemalu ya, jadi saya juga masih bingung sih. Ya kalau bisa sih percaya diri aja gitu. Percaya diri. Anggap audiensnya itu eh orang yang kita kenal. Kan biasanya kan kalau kita ngomong di depan orang yang kita kenal, kita lancar. Ya, bisa lah lancar. Kalau yang nggak dikenal kan kadang suka malu-malu. Ya intinya sih percaya diri aja. Nah, Bu, kadang saya juga enggan untuk memulai komunikasi. Oh, maunya di itu ya? Maunya di ituin duluan ya? Kita nggak boleh malu-malu untuk memulai. Cara berkomunikasi yang baik gimana, Bu? Mana ya? Cara berkomunikasi yang baik itu, cara berkomunikasi yang baik itu ya percaya diri. Terus gimana ya?
Itu. Komunikasi organisasi ada nggak, Bu? Maksudnya gimana komunikasi organisasi? Ada Wahyu ada. Jadi kira-kira kalian dari tadi pilihan-pilihan yang udah saya paparkan, kalian bisa nggak milih kalian tuh pengen apa gitu setelah wisuda dari pilihan yang tadi saya paparkan gitu. Ayo dari yang tadi saya paparkan, pilihan-pilihan langkah setelah wisuda, kira-kira tuh kalian tertarik yang mana? Wirausaha mandiri, profesional karir, atau cendekia akademis yang melanjutkan pendidikan? Besertakan alasannya ya. Prof. Sarafra profesional karir. Kenapa Sarafra? Alasannya apa? Wirausaha jadi bos. Amin. Alasannya apa? Wahyu. Saya sepertinya tertarik berwirausaha. Alasannya apa, Dita? Jadi bos. Kenapa Wahyu pengen jadi bos? Nggak disuruh orang. Emang kalau disuruh orang kenapa? Saya kurang tertarik jadi wirausahaan, Bu. Saya tertarik untuk pekerjaan pengabdian. Oke, oke. Oh, capek ya Wahyu kalau disuruh-suruh. Makanya pengen jadi bos ya. Jadi nyuruh orang ya. Karena lebih fleksibel juga Bu waktunya. Iya, benar. Kita kan bisa buka usaha di mana aja, kapanpun, dengan siapapun. Dasar individualisme, bener. Betul. Kalau Miranda sukanya apa? Kalau saya sukanya berwirausaha mandiri. Karena bener kayak Dita tadi, itu tuh fleksibel gitu. Kita bisa buka di mana aja, bisa buka usaha kapan aja, bisa dengan siapa aja. Kita juga lebih bisa uh, lebih kita bisa ngikutin minat kita gitu, mau sama bakat kita mau buka usaha apa. Dari pengalaman saya ikut pelatihan, dari Ibu Sarah Afra, sifat itu kurang baik. Iya emang individualisme itu nggak baik. Mementingkan diri sendiri ya, egois. Itu kayak Wahyu Adiwardana. Ada lagi? Iya nih, saya mau next tapi ada kesalahan. Laptopnya agak error. Ayo sambil menunggu ada lagi nggak? Ini yang jawab kok sedikit sih. Maulana, Nur Sandi, Rizky Burhan. Kira-kira setelah lulus mau mau apa? Dari yang tadi saya paparkan itu. Saya Maulana, wirausaha. Oke.
Nur Sandi mana Nur Sandi dan Rizky Burhan? Berkarir yang profesional agar tidak mengandalkan uang suami. Ah, benar banget Sarah Afra. Kita tuh jadi istri juga harus mandiri ya, nggak boleh ketergantungan sama suami. Uang suami juga perlu, Bu. Iya perlu, tapi kita jangan terlalu tergantung. Kita harus punya penghasilan sendiri juga, kalau bisa. Rizky katanya jadi penjual, berarti wirausaha ya? Nggak ada lagi nih yang mau sharing, bertanya, atau menambahkan? Oke, sudah jelas ya. Ya udah, saya akhiri ya pemaparan materi ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Semoga ini bermanfaat. Maaf kalau misalnya masih kurang masih kurang gitu, entah itu materinya atau cara bicara saya. Ya karena manusia emang tidak sempurna, pasti memiliki kekurangan. Ya udah, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.